Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik bagi Allah, yang kembali kita minta pertolongan dan bantuan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Salam salam taslim yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini masih di chapter 2 Let's Live a Healthy Life, yang artinya marilah hidup sehat. Ini pertemuan ketiga di mana kita akan mempelajari yang seperti saya janjikan di pertemuan sebelumnya. Kita akan menggunakan kata tanya what for dan what for. Ya, sebelum kita masuk ke situ, marilah kita membaca saran-saran yang ada di bukunya. Di mana saran-saran itu Siti, Edo, Lina, dan Udin saran untuk bisa menjadi sehat. Ya, jadi kita akan membaca sama-sama ya. Jadi di sini read Siti's, Edo's, Lina's, and Udin's advice to be healthy. Jadi kita akan membaca saran-saran mereka untuk menjadi sehat. Dan kalian bisa lihat di halaman 20 dan sampai 22. Oke, kita mulai dari Siti's advice atau sarannya Siti. Saya akan bacakan ya. We should eat enough vegetable, fruit, rice, meat, egg, fish, tofu, and tempeh to be healthy. Yang artinya kita harus memakan cukup sayuran, buah, nasi, daging, telur, ikan, tahu, dan tempe untuk menjadi sehat. We should eat well in order not to get sick easily. Kita seharusnya makan dengan teratur, dengan baik, yang maksudnya dengan baik di sini agar tidak mudah sakit. Don't skip breakfast. Jangan melewati makan pagi atau sarapan. We should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Jadi kita harus sarapan pagi untuk mendapatkan energi dalam melakukan kegiatan kita selama hari itu. Oke, kita lanjut. Edo's advice atau sarannya Edo. Dia katakan, regular exercise is good for your health too. Ya, jadi artinya latihan secara rutin itu baik untuk kesehatan juga. We can jog to have stronger lungs. Ya, jadi kita bisa jogging atau berlari untuk mendapatkan paru-paru yang kuat. We can also swim in order to have strong muscles. Jadi kita juga bisa berenang supaya atau agar mendapatkan otot yang kuat. Swimming is also good to stay shape. Berenang juga baik untuk tetap bugar. Remember, always do a warm up before doing any exercise so that you will not get muscles injury. Jadi ingat, selalu lakukan sebuah pemanasan sebelum melakukan latihan apapun agar kamu tidak cedera otot, agar kamu tidak mendapatkan cedera otot. Kita lanjut di Lina's advice atau sarannya Lina. Many kinds of instant foods are not good for your health. Jadi yang artinya banyak macam-macam makanan-makanan instan yang tidak baik untuk kesehatanmu. They contain dangerous chemicals
like MSG, preservatives, and artificial colors. Yang artinya mereka, yaitu makanan-makanan instan, itu berisikan senyawa yang berbahaya seperti MSG. Dari mana MSG itu adalah semacam micin yang bisa membuat orang bodoh, ya. Nah, terus preservatives, yaitu bahan pengawet, and artificial colors itu dan pewarna buatan, pewarna buatan. We should not eat too much instant food so that we will not get serious diseases. Ya. Jadi kita seharusnya tidak makan banyak makanan yang instan agar kita tidak mendapatkan penyakit yang serius. In order to stay healthy, agar tetap sehat, we should eat a lot more healthy homemade foods. Jadi agar tetap sehat, kita seharusnya memakan banyak makanan sehat buatan rumah. Itu yang disarankan oleh Dina. Kita lanjut. Udin's advice atau sarannya Udin. In order to be healthy, we should keep our home and school clean. Yang artinya supaya atau agar menjadi sehat, kita seharusnya menjaga rumah kita dan sekolah kita bersih. We should sweep and mop floor to get rid of dirt. Jadi kita seharusnya menyapu dan mengepel lantai-lantai agar menghilangkan kotoran. We have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes don't lay their eggs there. Jadi kita harus yang artinya kita harus membersihkan secara rutin bak mandi agar nyamuk-nyamuk tidak menaruh telur-telurnya di sana. We should wash the dishes right away after meals in order not to get harmful bacteria. Jadi kita seharusnya mencuci piring, ya, peralatan makan sesegera mungkin setelah makan agar kita tidak mendapatkan bakteri yang berbahaya. Ya, jadi itulah saran-saran yang disampaikan oleh Siti, Edo, Dina, dan Udin. Oke, kita masuk ke tugas. Tugasnya seperti apa? Tugasnya ya ada di halaman 24 sampai 26. Contohnya seperti apa? Nah, jadi kita akan menuliskan, kita akan membuat sebuah pertanyaan yang saya singgung sebelumnya, sebelumnya. Kalau kita akan menggunakan what for dan what for. Kita akan membuat sebuah pertanyaan di mana sudah ada jawabannya. Ya, tapi kita membuat pertanyaan ini berdasarkan apa yang disarankan oleh Siti. Ya, apa yang disarankan oleh Siti, ya, sama-sama kita telah membacanya. Ya, di situ Siti mengatakan to be healthy. Jadi di sebelum Siti mengatakan to be healthy, dia menyebutkan bermacam-macam makanan sehat, ya, bermacam-macam makanan sehat. Jadi kita akan membuatkan sebuah pertanyaan tentang kenapa Siti mengatakan itu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, what for do we need to eat various kinds of healthy food? Ya, jadi yang artinya, saya artikan dulu, yang artinya untuk apa? Jadi what for itu untuk apa kita membutuhkan memakan
bermacam-macam varian makanan sehat. Ya, jadi di sini pertanyaannya dia katakan various kinds of healthy food. Ya, jadi dia tidak menulis semua nama-nama makanan di situ. Jadi dia cuma singkat jadi bermacam-macam makanan sehat. Ya. Saya ulangi. Jadi di sini Lina bertanya untuk apa kita membutuhkan saya ulangi, untuk apa kita membutuhkan memakan makanan sehat yang bermacam-macam, ya, yang bermacam-macam, yang variannya bermacam-macam. Untuk apa kita membutuhkan makan bermacam-macam varian makanan sehat. Jadi jawabnya to be healthy, untuk menjadi sehat. Terus yang dialog kedua, Udin katakan, ya, sebelum Udin bertanya tentang itu, Siti mengatakan, so that we have energy to do our activities during the day. Ya, yang artinya supaya kita memiliki energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita selama hari itu. Ya, jadi kita lihat dulu di sarannya Siti, apa yang dikatakan Siti. Ya. Dia katakan situ to have energy to do our activities during the day. Sebelumnya itu dia katakan we should eat breakfast. Nah, jadi kita tanyakan what should we have breakfast for. Ya, jadi sama artinya untuk apa seharusnya kita sarapan. Untuk apa seharusnya kita sarapan. Nah, jadi jawabnya agar supaya kita memiliki energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita selama hari itu. Nah, jadi kita akan menggunakan, perhatikan ketika kalian mendapati jawabannya kalian cek dulu di sarannya. Nah, apa sebelumnya itu kita ingin tanya, jadi kita tanyakan itu. Jadi ketika in order to di dialog 1 atau to, jadi kalian gunakan what for. Sedangkan di dialog kedua, ketika jawabannya so that, jadi kalian gunakan what for. Ya, seperti itu. Oke, saya akan jelaskan lagi di Edo Advice. Ya, kita lanjut di Edo Advice. Ya, saya akan jelaskan di situ lagi. Ya, jadi Edo Advice, ya, di dialog pertama Udin mengatakan to have stronger lungs. Ya, jadi kalian langsung cari setelah seharusnya Edo di situ ya, bukan Udin. Ya, jadi Edo katakan to have stronger lungs. Ya, tapi di sini tertulis Udin. Ya, seharusnya di situ Edo. Ya, jadi kita perhatikan di sarannya Edo, apa yang dikatakan Edo sebelum dia mengatakan untuk memiliki paru-paru yang kuat. Jadi kalian gunakan di situ. Jadi kalian gunakan kalimat itu untuk dijadikan pertanyaan. Jadi gunakan what for. Ya, ketika mendapatkan jawaban in order to atau to. Oke, di dialog kedua Udin mengatakan so that we have strong muscles. Ya, jadi supaya kita memiliki otot yang kuat. Jadi kita perhatikan lagi di sarannya Edo, apa yang dikatakan Edo, sehingga dia mengatakan agar memiliki otot yang kuat. Jadi kalau dia menggunakan so that, berarti kita menggunakan what bla 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 for. Dialog ketiga, Edo mengatakan in order to avoid muscles injury. Ya, yang artinya agar menghindari cedera otot. Sebelumnya itu ada yang dinyatakan oleh Edo. Jadi kita ingin membuatnya jadi pertanyaan. Jadi ketika menggunakan in order to, kita gunakan what for. Oke, kita lanjut saran
sarannya Lina. Ya, dialog pertama Lina mengatakan in order not to get serious disease. Ya, jadi supaya kita tidak mendapatkan penyakit yang serius. Ya, sama sebelumnya kita cari di dialognya Lina, di advice-nya Lina, sebelum dia mengatakan itu apa yang dia katakan, dan kita buatkan pertanyaan dengan menggunakan what for. Ya, jika menggunakan in order not to, atau in order to, atau to saja. Di dialog kedua, Lina mengatakan so that we will stay healthy, supaya atau agar kita akan tetap sehat. Ya, kita cari lagi di sarannya Lina apa yang dia katakan sebelum dia mengatakan so that we will stay healthy. Ya, terus kita membuatkan pertanyaan. Jadi kita menggunakan di situ what for. Kita lanjut di Udin advice atau sarannya Udin. Jadi dialog pertama Udin mengatakan so that we will stay healthy, supaya kita akan tetap sehat. Ya, akan tetap sehat. Kita cari di sarannya Udin apa yang dikatakan Udin sebelum dia mengatakan so that we will stay healthy. Nah, terus kita menggunakan pertanyaan what for. Di dialog kedua, Udin mengatakan in order to get rid of dirt. Ya, jadi Udin mengatakan supaya kita bisa menghilangkan kotoran. Ya, sebelum Udin mengatakan itu, apa dia katakan itu? Sebelum Udin mengatakan in order to get rid of dirt, apa yang dikatakan oleh Udin sebelumnya? Jadi kita buat pertanyaan. Jadikan itu sebagai pertanyaan dengan menggunakan what for dan selanjutnya. Di dialog ketiga, so that there are no mosquitoes in our house. Nah, kita perhatikan lagi di sarannya Udin sebelum Udin mengatakan itu apa dikatakan Udin sebelumnya. Jadi kita buatkan kalimat tanya dengan menggunakan what for, yang artinya so that there are no mosquitoes in our house. Jadi supaya tidak ada nyamuk di rumah kita. Di dialog keempat, Udin mengatakan in order not to get harmful bacteria. Apa yang dikatakan Udin sebelum Udin mengatakan in order not to get harmful bacteria, yang artinya supaya atau agar tidak mendapatkan bakteri yang berbahaya. Ya, jadi kita tulis di situ pertanyaannya dengan menggunakan what for. Ya, seperti itu. Ya, jadi itulah yang bisa saya sampaikan dan saya bisa jelaskan. Jadi setelah kalian mengerjakan tugasnya, kirim tugasnya melalui nomor WA saya. Dan jika belum mengerti bisa menghubungi saya di nomor WA saya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.